Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sasikian Dwi Rahma dengan NIM 6670250122. Di video kali ini saya akan membahas jurnal karya Bung Yabi Ma'asan Mairuddin yang berjudul Menelisik Program Pembangunan Nasional di Era Pemerintahan Soeharto. Kita akan membahas bagaimana pemerintahan Orde Baru menjalankan kebijakan pembangunan nasional melalui trilogi pembangunan, yakni pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional pasca Perang Dunia Kedua. Banyak negara menempatkan pembangunan ekonomi dan politik sebagai prioritas utama. Seperti dikatakan oleh Selo Sumarjan, negara berkembang seperti Indonesia perlu melakukan penyisihan bertahap faktor sosial budaya lama untuk menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi modern. Selain itu, Lucian Webpai dalam teori political development menyebutkan bahwa pembangunan politik merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang stabil hanya bisa dicapai jika struktur politiknya kuat dan terkendali. Dari sinilah Soeharto membangun konsep trilogi pembangunan, yakni pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Namun, seperti dijelaskan oleh Bung Yebi, di balik keberhasilan ekonomi ada harga sosial dan politik yang harus dibayar, yaitu pemberantasan kebebasan sipil dan sentralisasi kekuasaan. Menurut Bung Yabi Ma'asan Mairuddin, seluruh kebijakan pembangunan Orde Baru dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara dan dijabarkan melalui repelita. Sistem ini bersifat sentralistik dan top-down, di mana negara dianggap sebagai motor utama kemajuan ekonomi. Namun, seperti dikritik oleh Prawi Subrata, sistem yang terlalu lama terpusat justru membuat birokrasi kurang tanggap terhadap masalah di lapangan dan mematikan kreativitas daerah. Artinya, walaupun pembangunan berjalan cepat, inovasi lokal dan partisipasi masyarakat menjadi lemah. Ini adalah konsekuensi dari model pembangunan yang otoriter. Kita akan bahas kebijakan ekonomi makro Orde Baru. Menurut Emil Salim, kebijakan ekonomi masa Soeharto bertumbuh pada 4 aspek. Yang pertama itu adalah anggaran berimbang, kedua ada kebijakan moneter hati-hati, dan ketiga tuh perdagangan luar negeri berorientasi ekspor, dan keempat itu deregulasi ekonomi. Pijakan teorinya adalah teori ekonomi liberal dan monetarisme, sebagaimana dikemukakan oleh Mokhtar Masud yang menyebut bahwa Orde Baru menganut strategi pro-pasar dan anti-Keynesian dengan menekankan peran negara dalam produksinya. Berikut tentang stabilitas politik yang jadi dasar pembangunan. Yang pertama itu pemerintahan Orde Baru berpegang pada teori Lucien Pei bahwa stabilitas adalah fondasi kemajuan. Tapi menurut Joseph Polambra, stabilitas yang dibangun lewat represi bukanlah stabilitas sejati, melainkan ketenangan semu. Program keluarga berencana dijalankan oleh menekankan pertumbuhan penduduk sejalan dengan teori Malthusian yang menekankan kontrol populasi agar selaras dengan kapasitas ekonomi. Namun menurut Benjamin White, kebijakan ini cenderung represif dan patriarkal karena menjadikan tubuh perempuan sebagai objek kendali negara. Jadi pembangunan di sini tetap top down dan bias gender. Kesimpulannya, jurnal itu menyimpulkan bahwa pembangunan era Soeharto memang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, tapi gagal menciptakan keadilan sosial. Secara teori, hal ini memperkuat pandangan Samuel P. Huntington tentang institutional decay. Ketika pembangunan hanya menonjolkan ekonomi dan mengabaikan partisipasi, institusi politik akan melemah dan krisis tak terhindar. Itulah yang selanjutnya, kita akan membandingkan dari 5 jurnal internasional. Yang pertama itu ada jurnal MC Cowley 2013 berjudul The Indonesian Economy During the Suharto Era, menyoroti keberhasilan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, namun mengungkapkan ketergantungan pada utang dan korupsi yang menumpuk. Hal ini sejalan dengan pandangannya Bung Yabi Ma'asan Mairuddin bahwa trilogi pembangunan hanya menampilkan kemajuan yang semu, tidak menyentuh keadilan sosial. Yang kedua itu dari jurnal T. Kianwi 2007 dalam Indonesia Economic Performance under Soeharto New Order, menjelaskan bahwa kemiskinan memang turun, tetapi ketimpangan meningkat akibat sistem ekonomi yang dikuasai elit kroni. Temuan ini memperkuat analisis Bung Yabi Ma'asan Mairuddin bahwa pemerataan pada masa Orde Baru hanyalah formalitas. Selanjutnya yang ketiga itu adalah Michel Tirok 2003 dalam The Politics of Development Policy, menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Soeharto bergantung pada koalisi teknokrat otoriter yang menekankan partisipasi rakyat. Ini sesuai dengan teori
Samuel P. Huntington tentang institutional design yang juga dipakai Bung Yabi Ma'asan Mairuddin bahwa pembangunan tanpa demokrasi akan rapuh. Selanjutnya, jurnal Indonesia in the Post-Soeharto Era 2019 menilai warisan pembangunan Orde Baru menciptakan birokrasi sentralistik dan ketimpangan antar daerah. Ini memperkuat kritik Bung Yabi Ma'asan Mairuddin tentang sistem top-down yang menutup ruang inisiatif lokal. Yang terakhir itu Indonesian Development Issues from the Rise of the New Order to the Reform Era 2022 menegaskan bahwa industrialisasi dan modernisasi ala Soeharto berorientasi pada elit kota dan investor asing selaras dengan pandangan Bung Yabi Ma'asan Mairuddin bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru berpihak pada kelas atas. Secara keseluruhan, kelima jurnal internasional tersebut memperlihatkan kesamaan dengan jurnal Bung Yabi Ma'asan Mairuddin, yakni bahwa keberhasilan pembangunan Orde Baru bersifat parsial, sukses secara ekonomi tetapi gagal secara pemerataan dan demokrasi. Sekian, itu saja reviewan saya dan perbandingan 5 jurnal internasional yang telah saya review. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.